Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fausia dengan NIM 20306501033. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai NNBTS atau Manual Muscle Build Stimulation. Nah, NNBTS ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu ada teknik root, yang kedua itu brainstorm stage, yang ketiga itu myofascial rails, dan terakhir itu ada muscle energy teknik. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu teknik root. Yang pertama itu ada hippie joint compression. Kompresi ini lebih besar daripada yang diterapkan oleh berat badan, yang dimana memfasilitasi kontraksi bersama pada sendi yang mengalami kompresi. Tujuan heavy joint compression ini yang pertama itu mengurangi ketegangan otot, yang kedua meningkatkan rentang gerak, dan yang ketiga itu meningkatkan fungsi sendi. Ada intrinsic stretch, merupakan teknik peregangan otot yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak sendi dengan memanfaatkan gaya tarikan yang dihasilkan oleh otot itu sendiri. Yang pertama itu kita fleksikan tangan pasien, terus kita angkat ke atas dan kita dorong ke belakang. Yang ketiga itu quick stretch. Quick stretch adalah teknik peregangan cepat, di mana pada teknik ini pasien akan melakukan stretching seperti biasa, dilanjutkan dengan stretching tiba-tiba yang diberikan oleh fisioterapis. Jadi mekanismenya itu stretching biasa lemas, stretching tiba-tiba cepat. Tujuan utama dari quick stretch adalah untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba. Yang keempat itu ada secondary ending stretch. Adalah gabungan dari isometric stretch dan quick stretch. Fisioterapis memberikan stretching cepat dengan memberikan tahanan saat otot terstretch
sedangkan pasien akan melawan tekanan yang diberikan. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dan memfasilitasi gerakan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes secondary release stretching. Nah, pertama itu kita akan melakukan pada otot tibia. Kita akan memberikan tekanan pada jantung kaki pasien. Lalu kita Selanjutnya kita akan melakukan pada otot gluteus. Nah, kita fleksikan kaki pasien. Terus kita melipat kaki yang satunya tumpuk ke yang sudah Yang kelima itu ada tapping. Teknik tapping atau tapping terapi adalah salah satu metode terapi yang menggunakan pemukulan ringan atau ketukan pada titik area dermatom pasien. Tujuannya itu mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan ketegangan otot. Untuk penerapannya pada otot kecil, ketukannya menggunakan jari, sedangkan untuk otot besar itu menggunakan telapak tangan. C5, C6, C7, C8, C1, C2, C3, Yang keenam itu ada light moving touch. Adalah teknik menggunakan sentuhan kasar halus pada area dermatom pasien. Biasanya teknik ini menggunakan kuas. Tujuannya untuk relaksasi, mengurangi nyeri, dan meningkatkan peredaran darah. Itu ada vibration. Adalah teknik yang menggunakan rangsangan sensorik berupa getaran pada area dermatom pasien. Untuk getaran bisa diperoleh dari alat khusus atau HP. Tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri, dan merelaksasikan otot. Itu ada quick itching. Adalah teknik yang digunakan untuk memberikan perawatan cepat dan efektif terhadap cedera atau ketegangan otot dengan menggunakan es atau
icing untuk mengurangi peradangan nyeri dan pembengkakan. Terbagi atas dua bagian. A. Itching raba halus menggunakan es. C. Itching dituliskan menggunakan es. K6 Kesembilan itu ada wave traction, adalah teknik traksi atau tarikan yang dilakukan pada bagian ekstremitas atas. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan ketegangan otot, memperbaiki posisi tulang atau sendi, dan meningkatkan rentang gerak. Itu adalah induction, adalah teknik traksi atau tarikan yang dilakukan pada bagian ekstremitas bawah. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan ketegangan otot, memperbaiki posisi tulang atau sendi, dan meningkatkan rentang gerak. Itu ada fast vestibular, adalah teknik yang digunakan untuk merangsang sistem vestibular dengan cepat melalui gerakan atau stimulus yang intens. Tujuannya itu merangsang respon vestibular, memfasilitasi proses pemulihan, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, serta mengurangi gejala vertigo dan keseimbangan yang buruk. Ke-12 atau yang terakhir itu ada approximation, adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan tekanan atau kompresi pada sendi tertentu dengan cara mengatur posisi tubuh atau menggunakan tekanan secara langsung. Tujuannya itu untuk meningkatkan stabilitas sendi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan penyembuhan, serta mengurangi spasme otot. Selanjutnya itu teknik Bluestone Stage. Yang pertama itu flaccidity. Ini adalah tahap setelah cedera di mana pasien mengalami kelemahan otot yang parah dan kehilangan tonus otot. Pada tahap ini, pasien tidak dapat melakukan gerakan sadar, tidak ada refleks otot yang terlihat. Teknik ini terdiri dari 3. Yang pertama itu stretching pasif, yang kedua itu tes sensorik, dan yang ketiga itu tes refleks, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kekuatan otot, mengurangi kekuatan otot, dan memperbaiki postur.
Ini kasar ibu, ini halus, ini apa? Kedua itu ada spasticity appears. Pada tahap ini, pasien mulai menunjukkan tanda-tanda spastisitas di mana otot-otot tertentu menjadi kaku atau kaku secara refleks. Pada tahap ini, fisioterapis akan memberikan gerakan pasif di seluruh tubuh pasien. Tujuannya itu untuk mengurangi kekuatan otot yang berlebihan dan memperbaiki fungsi motorik pasien. Itu increased spasticity. Tahap ini ditandai dengan peningkatan spasisitas otot yang menyebabkan kekakuan yang lebih besar dalam gerakan. Pasien mungkin mengalami kontraksi otot yang tidak terkendali atau spasme yang parah yang dapat membatasi rentang gerak mereka. Tujuan teknik ini untuk membangun gerakan sukarela yang muncul. Itu decreased spasticity. Pada tahap ini, spasitas atau kekakuan otot mulai mengurang. Pasien mulai mengalami peningkatan gerakan. Tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, memperbaiki fungsi motorik, dan mengurangi gejala yang terkait dengan spastisitas. Yang kelima itu ada complex movement returns. Tahap ini ditandai dengan kembalinya kemampuan untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks.
pasien mungkin dapat melakukan gerakan yang melibatkan koordinasi dan kontrol motorik yang lebih rumit. Tujuannya untuk memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kekuatan otot, dan mengembalikan fungsi fungsional. Keenam itu ada spasticity disapers. Pada tahap ini, spastisitas sepenuhnya menghilang, otot-otot menjadi lebih lentur dan pasien dapat melakukan gerakan dengan lebih mudah. Tujuannya untuk meningkatkan rentang gerak, mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi motorik. Ketujuh itu normal function returns, merupakan tahap terakhir di mana pasien sudah pulih sepenuhnya. Tujuan dari teknik ini untuk mengembalikan fungsi tubuh seseorang ke tingkat yang dapat dianggap normal atau optimal setelah mengalami cedera.
belakang lagi. Sekarang putari kaki ke arah kanan. Keluar ke dalam. Kaki keluar itu dekat. Ya, kaki ke dalam lagi. Ke dalam, dorong ke dalam. Dari atas, dari atas, dari atas, dari atas. Ya. Kita akan melakukan post contraction. Contraction. Oke. Kita akan melakukan post contraction. Yang pertama itu gebuk kalau datang kita terus kita kalau datang lemas kanan. Teknik ketiga itu ada teknik myofascial release, bertujuan untuk merangsang perubahan dalam faskia yang mungkin menjadi kaku, terhimpit, atau mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, atau ketegangan kronis. Hal ini dilakukan melalui manipulasi lembut dan terarah pada jaringan ikat untuk melepaskan ketegangan, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki aliran darah dan cairan limfastik. Energi teknik pertama itu post contraction stretch. Nah, teknik ini merupakan peregangan yang melibatkan kontraksi otot yang bertentangan dengan arah peregangan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak, memperbaiki ketegangan otot dan mengurangi kekakuan, juga berguna dalam pemulihan cedera otot dan rehabilitasi. Kita akan melakukan post contraction. Yang pertama itu gebuk kalau datang kita terus kita kalau datang lemas kanan. Itu post isometric stretch. Nah, jenis peregangan statis ini yang melibatkan resistensi atau daya tahan kelompok otot melalui kontraksi isometrik atau ketegangan dari otot yang diregangkan. Tujuannya yaitu fleksibilitas aktif itu membantu mengembangkan kemampuan otot untuk berkontraksi saat meregang, dan fleksibilitas pasif itu membantu mengembangkan kemampuan otot meregang tanpa kontraksi, meningkatkan kekuatan otot dan memperluas gerak. Kita akan melakukan isometrik kalau tertarik nafaskan, dorong hingga kita ke bawah, terus kalau hembuskan dilemaskan ya. Adapun yang terakhir itu reciprocal technique. Ini merupakan teknik gabungan antara isometrik dan stretching secara bertahap. Mekanisme penerapannya yaitu stretching, terus isometrik, terus pasien lemas, dan lalu ditambah stretching oleh fisioterapis.
Nah, tujuannya itu untuk merelaksasikan otot yang sedang dikerjakan, sementara secara bersamaan mengaktifkan dan menguatkan otot yang berlawanan melalui penggunaan kontraksi isometrik atau gerakan pasif. Selanjutnya kita akan melakukan reciprocal teknik bagian upper. Nah, kita menyuruh pasien untuk menggunakan tangannya di bagian belakang kepala. Terus kita memberikan stretching ya, memberikan tekanan. Selanjutnya kita akan melakukan reciprocal teknik. Yang pertama itu kaki pasien disimpan di bahu berkesyuk. Terus kita memberikan tahanan di bagian lutut pasien.